teman-teman, bayangkan jika kalian bermimpi bertemu raksasa yang punya harta karun segunung. Nah, ada satu cipta rakyat dari Kapuas itu yang isinya persis seperti ini. Lengkap dengan 2 cerita anak yatim piatu, paman pipi yang serakah, dan buah ajaib yang bisa mengubah raksasa menjadi manusia biasa. Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng buku berjudul Anak Alor. Ditulis oleh Rahmat Kumasid, terbitkan oleh Mitra Gama Widya tahun 2013. Dan ini adalah cetakan yang tebalnya 101 halaman. Jadi santai saja, gak bikin capek bacanya. Genrenya cerita rakyat, dibumbui oleh petualangan dan fantastik. Cocok banget buat kalian yang suka cerita seru sekaligus syarat pesan moral. Ceritanya dimulai dari mimpi seorang ayah bernama Apang Alor. Dalam mimpinya, ia melihat 2 anak yatim piatu yang diasuh oleh paman dan bibi yang serakah. Suatu hari, seorang nenek tua memberi mereka petunjuk rahasia, yaitu dengan cara menyelam ke sungai untuk mengambil sebongkah batu emas. Begitu mereka pulang dan cerita ke paman bibinya, ternyata keserakahan itu malah bikin hidup paman bibinya berakhir penyesalan. Nah, mimpi belum selesai sampai di situ. Giliran sang anak, Aloy, yang bermimpi membawa ayahnya berpetualangan ke rumah raksasa yang penuh harta karun. Dengan bekal petunjuk dari mimpi, mereka berhasil menemukan rumah itu dan berhasil mengalahkan raksasa hanya dengan 2 beletik yang dilempar ke periuk besar. Ajaib kan? Perlahan-lahan raksasa itu berubah wujud jadi manusia biasa. Dan cerita ini ditutup dengan pesan tentang kedamaian antar sesama. Menurut saya, kekuatan utama buku ini ada di cara memadukan unsur fantasi dengan pesan moral. Jadi ceritanya terasa unik dan bikin penasaran. Tokoh Apang Aloy dan Aloy digambarkan pemberani dan rajin. Meskipun si Apang Aloy ini agak ceroboh dan suka mendramatisir hal-hal kecil, bikin ceritanya makin hidup. Bahasanya juga gampang dipahami. Cocok buat kita yang masih SMP. Tapi jujur saja, ada bagian yang menurut saya perlu diperbaiki. Alur ceritanya lumayan berbelit-belit dan kadang nggak konsisten, terutama soal watak si Apang Aloy. Jadi, kita harus membaca dengan fokus ekstra biar nggak bingung di tengah jalan. Setelah baca buku ini, aku jadi semakin sadar bahwa kejujuran, kerja keras, dan sikap tidak serakah itu penting banget diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan kita bahwa berbuat baik akan berbuah baik, sedangkan serakah cuma akan berujung penyesalan. Plus, cerita ini juga jadi salah satu cara kita ikut melestarikan budaya daerah loh. Jadi, meskipun alurnya sedikit berbelit-belit, buku Apang Aloy karya Rahmat Kumasid ini tetap layak banget untuk dibaca. Selain seru, kita juga jadi menambah wawasan soal budaya daerah sekaligus dapat banyak pelajaran hidup. Nah, itu tadi review singkat dari saya. Kalau kalian sudah baca buku ini juga, boleh banget cerita pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video.